Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Nah, judul perikop itu adalah upah mengikut Kristus. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya dan saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Nah, saudara, di dalam penjelasan Kristus tentang bagaimana masuk kerajaan Allah, kita lihat bersama bahwa orang kaya itu ingin masuk, bertanya kepada Tuhan bagaimana caranya dia bisa menikmati kehidupan yang kekal. Dan Yesus berkata kepada dia, "Ya, kamu harus menjual semua hartamu dan ikutlah." Orang kaya itu menjadi sedih dan Yesus berkata bahwa memang sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam, artinya orang yang melekat dengan kekayaannya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kemudian Petrus berkata kepada dia bahwa kami sudah meninggalkan semua yang kami miliki. Apa yang akan kami dapatkan? Nah, di dalam Injil Lukas mungkin tidak terlihat, tapi kalau saudara membaca bagian ini dalam Injil Matius, di situ terlihat bahwa Petrus juga memberikan sebuah pertanyaan, apa yang akan kami dapatkan? Nah, berdasarkan hal itulah Kristus kemudian merespon jawaban itu. Yesus berkata bahwa kalian akan mendapat lipat ganda. Dan yang berikutnya, mereka akan hidup dalam kekekalan. Nah, apa artinya mendapat lipat ganda? Ya, mereka akan menerima berlipat kali ganda. Apa artinya? Nah, ada orang yang berkata bahwa berarti kita akan menerima berkat Tuhan dalam hal materi berlipat kali ganda. Tapi kalau kita lihat dari kehidupan rasul-rasul, itu bukanlah yang dimaksud oleh Kristus. Yang dimaksud oleh Kristus itu jauh lebih dalam daripada itu. Ingat saudara bahwa ketika kita berdosa kepada Allah, ketika Adam berdosa kepada Allah, maka dosa itu masuk dalam kehidupan manusia. Manusia itu pada hakikatnya terputus dengan Allah akibat dosa. Manusia tidak bisa bersekutu dengan Allah, karena dosa itu memisahkan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Sehingga manusia tidak bisa lagi hidup. Kenapa? Karena dia terputus dengan sumber kehidupan, itu Allah itu sendiri. Lalu kemudian Kristus datang untuk menebus dosa manusia. Dia bukan hanya menebus, tapi dia memulihkan dosa manusia. Dia membuat manusia bisa terhubung kembali dengan Allah, sang sumber kehidupan itu. Sehingga yang Yesus masukkan di sini lipat kali ganda bukan hanya harta materi di dunia, tapi kita menerima suplai kehidupan dari Allah pada saat kita terkoneksi dengan Allah melalui Kristus. Dan itu yang Yesus katakan bahwa kita akan mendapatkan lipat kali ganda. Saudara, mungkin banyak orang berkata, saya tidak perlu percaya Yesus supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saya bisa melakukan kebaikan dan sebagainya. Tapi kalau saudara lihat dari perumpamaan kisah tentang orang kaya yang suka masuk kerajaan Allah itu, orang kaya ini dia sudah punya kekayaan banyak. Dan dia juga dikatakan di situ dia sudah melakukan semua hukum Taurat. Dan di dalam cara pandang Yahudi, mereka melihat bahwa kalau orang sudah melakukan hukum Taurat, mereka akan diberkati. Dan berkat itu biasanya terlihat dari berkat-berkat yang kekayaan yang mereka terima. Tapi kalau kita lihat di situ, orang kaya itu masih merasakan kekosongan dalam hatinya. Karena itulah dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana caranya supaya dia bisa masuk dalam keselamatan. Sayangnya dia menolak. Nah saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita bukan saja menerima keselamatan nanti, tapi kita menerima anugerah kehidupan. Tuhan membuat kita kembali, kehidupan kita menjadi penuh. Tidak seperti orang kaya itu sudah melakukan hukum Taurat, tapi mereka masih merasa kosong dalam hati. Ketika kita menerima Yesus, maka kekosongan kita itu akan diisi oleh Tuhan. Dan karena itu saudara, dikatakan bahwa dan pada akhirnya kita akan menerima hidup yang kekal. Kita menerima kehidupan dari sumber kehidupan yaitu Allah melalui Kristus, dan pada akhirnya kita akan hidup bersama-sama Allah di dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada banyak orang Kristen yang bertanya,
apa yang saya dapatkan ketika saya mengikut Kristus? Maka jawabannya adalah saudara mendapatkan kehidupan di dalam Kristus. Karena itu saudara, mari kita jangan mengorbankan hal-hal yang kekal hanya untuk hal yang sementara. Setialah kepada Kristus, ikutlah Kristus, taatlah kepada Kristus, lakukan semua perintahnya dengan kasih kepada Allah, supaya kita bisa menikmati kehidupan di dalam Kristus. Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau melakukan semua perintah. Dia ingin kita tinggal dalam kasihnya dengan cara melakukan perintahnya, yaitu supaya kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Mari saudara, jangan mengorbankan hal-hal yang kekal untuk hal-hal yang sementara. Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, bagaimanakah kehidupan saudara dengan Tuhan akhir-akhir ini? Apakah saudara memiliki hubungan yang hangat dengan Tuhan? Ataukah saudara kurang memperlihatkan atau menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan saudara kerinduan untuk selalu hidup dekat bersama Allah. Saudara, marilah kita membangun kehidupan kita yang intim bersama dengan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dalam istirahat kami sampai pagi hari ini. Kami boleh bangun, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami bersyukur buat firman yang sudah menguatkan kami untuk kami bisa fokus kepada hal-hal yang bersifat kekal. Sehingga dalam kehidupan ini kami pun bisa menikmatinya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk terus berjalan dalam terang dan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.